Kalau ini kan gratis. Ya udah, tapi kalau yang itu aku nggak bayar. Tapi aku selalu dapat bekas kamu. Aku pengen beli yang baru aja. Oke, we are live dan kita lagi membahas monitor. Itu udah live. Oke. Udah. Jadi tadi istri saya minta monitor, saya bilang pakai monitorku aja. Dia bilang, kenapa aku selalu dapat bekas kamu? Kenapa aku nggak dapat yang baru? Loh, kalau baru beli sendiri boleh, kalau mau beli sendiri. Kalau ini kan gratis. Oke, teman-teman, welcome to day 26. 4 hari lagi selesai ya. 4 hari lagi selesai dan kemarin ada banyak yang menagih janji saya kalau saya mau ngasih video tentang flip. Nanti after webinar ini kita akan share ke Telegram WhatsApp video tentang flip. Seperti biasa saya akan close dulu beberapa MT4 saya, nanti ketahuan entry posisi saya. Saya akan ke 1D, terus di sini seperti biasa ini 55. Saya akan remove semua indikator dulu biar bersih. Oke, saya akan set di CPY dulu, ngintip. Oke, kita akan buka yang mana ini dia. Saya akan close dulu. Don't save. Let me see, apakah kita ada posisi yang kebuka? Saya nggak lihat. Oh, nggak ada yang kebuka ya. 3863 ini masih posisi terakhir kemarin. Alright, 3863 GU-nya tidak kepanggil. Bagi teman-teman yang kemarin entry sell GU di 55, let we check GBP USD gitu ya. GBP USD di 55 kemarin. Entry-nya di sini gitu ya. 55 sudah 1:1 kayaknya. Oke. Oh ya, sudah 1:1 teman-teman, confirm ya. 5 kemarin SL-nya di mana? Excel. Oh alah, dari tadi saya nggak share screen, sorry teman-teman. Dan terjadi lagi. Mas, gambarnya mana ya? Oke, salam dari Bali. Oke, teman-teman kita lihat GBP USD. Kemana GBP USD kita yang kemarin? GBP USD, saya akan aktifkan auto UFO-nya. Indikator invert on the script auto UFO, magic gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Sebelas tambah 7, 18 SL kita kemarin harusnya SL-nya di sini. Siapa yang kemarin entry di 55 harusnya sudah hit. Oh, kemarin sudah hit safety target dari kemarin ya. Sudah hit safety target dan teman-teman bisa lihat di sini ada UFO baru yang terbentuk. Kalau teman-teman aliran geser SL, teman-teman diizinkan untuk geser SL dari sini ke sini di atas ini. Kalau tidak ya biarkan dia bekerja atau tidak bekerja ya. Sekarang sudah safety target berarti sudah risk free. Saya akan masukkan indikator my script, multiple time frame. Kita tunggu magic-magicnya. Kita main papa. Bawa ke kamar. Let's go play. Oh, kejar mami Dylan, kejar Dylan. Oke, jadi ini teman-teman setup kita kemarin GBP USD gitu ya. Aman? Apa? Boleh. Kasih mami. Come on, play inside. Siapa kasih mami? Esa. Yes. Ini mam. Over here. Careful. What's this? It's this phone. Come on. Come on, go. This one. Goodbye Dylan. This one then. Yes. Bye-bye, Didi. This one. Dylan close the door. Lari. GU TF15 sudah TP2 Mas tadi. Mantap. Wah, GBP Mas. Mentor ganteng bebas. GBP USD gitu ya. Oke, GU tenggelam. Oke, sesuai prediksi gitu ya. Kemarin kalau nggak salah saya share entry di USD CAD M15 gitu ya. USD CAD di 15. Seingat saya kemarin saya share di sini. GU M15. Kemarin saya entry di mana? Oh, ini dia. Nah, kemarin di 15 saya entry di 4 jam gitu ya. Saya kasih 4 jamnya warna merah biar beda. Tahu. Kemarin saya ada entry di sini, teman-teman. USD CAD. So, minggu ini buat saya a good week ya, seperti biasa. Dan saya entry di sini USD CAD.
Jadi ini udah 1/3 juga, saya akan matikan auto UFO-nya. Jadi ya, oke. Ini kemarin NT 1/3 gitu ya. Teman-teman bisa notice ini unfilled order, di sini ada filled order gitu ya. Dan harga rally, dan ini udah lewat 1/3 sih harusnya. Ya udah pasti 1/3 ya. Sudah pasti 1/3 USD CAD. Sekarang kita bahas GBP USD. Nah, berarti entry kita di H1 teman-teman, kita akan ke 55. Oke, kita akan masukkan daily-nya. Entry kita yang di H1 masih valid, jadi kita masih biarin aja pending ordernya. Kita lihat ada PO apa aja kita. Let me check USD Yen. USD ini kayak weekly. Kita lihat USD Yen, kita entry di mana? Ya, USD Yen di weekly masih oke, masih valid so far, masih valid, kita biarkan saja di situ gitu ya. USD Yen. Ups. Saya ada entry di NZD-JPY kalau nggak salah. Yang kemarin NZD-JPY, saya ada entry di NZD-JPY di akun saya ya di sini. Dan masih bolak-balik ya, di situ masih di 1/1, jadi nothing we can do. Masih di situ-situ aja ya. NZD Yen, ini kemarin entry saya kemarin. USD Yen masih valid, kita lihat setup berikutnya apa yang kita punya, GBP JPY, GBP JPY. Kita lihat di mana setupnya. GBP Yen berarti yang ini. GBP Yen kita di atas, ini entry di time frame berapa kita lihat. Mungkin weekly. Kita lihat apakah di GBP JPY. Kayaknya weekly. GBP JPY ini H1. Kalau H1 udah nggak valid. Kalau weekly kita coba lihat H4. Ya, itu weekly sih. Seingat saya itu weekly. Kalau weekly kita akan lihat EMA-nya. Saya akan ganti EMA-nya ke weekly. Atau teman-teman bisa lihat pakai ini juga di weekly. Kita kemarin entry sell di atas ini, teman-teman. Sekarang EMA-nya udah jauh banget ya. Ini EMA weekly-nya udah di sini. Ya, ini EMA weekly. Jadi kita kemarin ada entry sell di sekitaran sini. Jadi overall sudah tidak valid ya. EMA-nya udah keluar jauh, berarti udah cancel, areanya cancel. Kalau teman-teman adalah yang entry berdasarkan EMA, berarti udah cancel. Kalau teman-teman entry berdasarkan bukan EMA, teman-teman mau mempertahankan juga silahkan gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada area yang cukup menarik gitu ya. Sementara EMA-nya di luar gitu ya. Ada drop stop yang cukup menarik di sini, dan teman-teman bisa lihat ini adalah unfilled order, di bawahnya adalah filled order gitu ya. Ini adalah filled order. Tapi karena EMA-nya udah keluar, kita akan cancel teman-teman. Nanti kalau menarik kita pasang lagi, kita akan cancel. Teman-teman bisa lihat, saya pakai EMA multiple time frame di MT4. EMA-nya di sini, entry kita jauh di atas ini, berarti udah tidak valid. Saya akan delete. Kita lihat berikutnya USD CAD. Ini seingat saya juga weekly. Saya akan ke file profil USD chart. USD chart. Mana USD chart? Ini apa tadi barusan? Oh, USD benar kok. USD CAD ini H4 teman-teman. USD CAD H4, EMA-nya masih di dekat-dekat situ. Oke, EMA-nya masih di dalam area. Masih valid, kita masih akan pertahankan USD CAD. NZD USD ini seingat saya juga weekly. NZD USD H4 kita lihat. H4 saya akan cek EMA-nya, saya akan ganti EMA-nya ke weekly. Oke.
Oke. Oh, ini bukan weekly, ini H1 nih. Ini kita sell di H1. Sorry. Jadi USD kita sell di H1. Ya, teman-teman saya lihat EMA-nya udah jauh ya dari area, berarti ini kemungkinan udah nggak valid. Berarti di sini kita cek NZD USD. Kemarin area kita di atas ini, gitu ya, area kita di atas ini. Jadi EMA-nya sekarang udah terlalu di bawah, jelas nggak valid teman-teman. Kita akan cancel NZD USD, kita akan cancel. Kenapa? Karena EMA-nya sudah keluar. Gitu. EMA-nya udah terlalu jauh meninggalkan area. Teman-teman lihat ini entry kita di atas. Saya akan geser ininya ke daily. Tuh lihat teman-teman, lihat daily EMA-nya sekarang udah di sini. Jadi ini confirm tidak valid ya. Kita akan delete. Terakhir GBP USD. GBP USD adalah yang barusan H1. EMA-nya juga udah cukup jauh dari area. Gitu ya. Sekarang EMA-nya ada di sini. Entry kita sell terlalu di atas gitu ya. Kalau teman-teman lihat GBP USD. Oke, GBP USD kita tunggu. Kalau kita ambil berdasarkan 55 masih boleh ya. Areanya masih di sini, jadi oke, kita masih hold ya. Kita akan biarkan GU tetap di sana. Oke, semuanya udah aman teman-teman. Kita udah manage trading plan kita. Sisa ada USD Yen, USD CAD, dan GBP USD. Ini semuanya USD teman-teman. Perhatikan korelasi kalau teman-teman trading. Sambil saya akan tag pertanyaan. Sambil setelah ini kita akan charting. Oke. Euro GBP case SL kemarin baru hit TP3. Memang kadang-kadang itu terjadi teman-teman. Enggak apa-apa, mentor ganteng bebas. Mas, kalau misal ada struktur DBD dan RBR tanpa UFO dan pas di ngecek menggunakan UFO ada yang bertumpuk, apakah jadi satu poin besar atau berpatokan pada DBR dan RBR-nya saja? Saran saya dikirim gambarnya, Mas. Saya kalau nggak ada gambarnya, Mas siapa nih? Mas Martino, kalau nggak ada gambarnya agak tricky. Sebaiknya Mas kirim gambarnya supaya jawabannya tidak salah mengerti, gitu ya. Anyway, kita akan charting teman-teman seperti biasa. Kita mulai dari Euro USD. Euro USD dan kita akan masukkan indikator invert on the script auto climate. Oke, kita masukkan indikator auto climate. Euro USD climate-nya tidak confirm teman-teman. Kalau tidak confirm berarti bukan makanan kita gitu ya. Saya akan masukkan indikator di sini. Oke, di favorit. Saya taruh di favorit moving average exponential. Oke, ini EMA periode 9 ya. Saya bikin sedikit tebal dan blue, warna favorit saya ya. Oke, Euro USD climate-nya nggak confirm teman-teman. Kita GBP USD, kita ada posisi running ya. Kita lihat climate-nya masih 2 ya, 2 dari 6. Berarti kita masih punya banyak waktu GBP USD untuk turun at least sampai ke TP3 atau sampai ke hijau di bawah sini. Hati-hati, ini adalah rally bis rally ya. Jadi untung udah pakai safety target ya, aman ya. Ini ada area UFO di sini, which is akan sedikit jadi speed bump. USD JPY, climate-nya nggak confirm, teman-teman. Climate-nya nggak confirm, jadi nothing we can do. Climate-nya nggak confirm dan nggak ada apa-apa. Kita ke AUD USD. Saya akan masuk ke chat. Climate USD 1 day masih confirm, Mas? Masih. Oke, Mas pertama kali Mas buka chart, mata Mas pertama kali lihat EMA, UFO atau keseluruhan bentuk chart? Saya scanning sih, pertama kali saya lihat chart, saya scanning. Mas kemarin saya ambil Euro chart di H4. Saya akan lihat catatan Mas Octavianus. Saya biasanya teman-teman, kalau saya nih, charting saya cuma kayak gini. Ini saya nih, saya udah kayak gini aja. Saya cuma lihat H1 sama 55. Karena saya udah tahu auto climate, kalau harga di bawah EMA berarti climate-nya merah. Kalau harga close di atas EMA berarti climate-nya hijau. Kan sebenarnya auto climate kan isinya EMA sama DMI gitu ya. Jadi biasanya saya lihat struktur sih. Saya biasanya lihat scanning seluruh chart gitu, dan saya cari area yang stand out, yang langsung kelihatan, wah ini drop RBR. Biasanya saya cepat banget nih, kalau teman-teman pengen tahu speed saya charting, ya ini speed saya charting seperti biasa gitu ya. USD CAD gitu ya. Tapi teman-teman di awal harus ngecek climate dulu, karena teman-teman, saya pengen teman-teman trading dengan benar gitu ya, USD chart dulu. Bukan benar, dengan aman maksudnya. USD chart dulu, teman-teman lihat USD chart, climate-nya confirm gitu ya, climate-nya confirm up market, dan kita punya area UFO di sini yang tidak fresh gitu ya. Ada UFO dan ada EMA 9-nya, which is valid teman-teman. Nah, teman-teman saya lihat area UFO-nya segini gitu ya. Saya akan kasih line.
Oke. Saya akan kasih line segini gitu ya. Ini USD chart 55 menit, klimatnya confirm. Saya akan ketik di sini USD chart. Teman-teman bisa taruh tanggal nanti di sini. Di sini bukan hari tapi tanggal ya. Misalnya saya akan tulis di sini. Misalnya di sini tanggal 26 dan 06 Februari 2020 gitu ya. Terus teman-teman bisa. Oke, di sini teman-teman trade USD CAD gitu ya. Confirm up gitu ya. Yang bisa lihat USD CAD warna biru dan tebal berarti confirm up market, current-nya 2, up-nya 4,99 kita buatkan dari 5. Jadi current-nya 2, ininya 5 berarti valid ya, valid buy. Posisinya buy gitu ya. Step 2 kita akan ngecek final target, teman-teman. Final targetnya adalah ini UFO terdekat. UFO terdekat yang kita punya di USD CAD adalah ini. Ini adalah 1,37144. 1,37144 gitu ya. Teman-teman ingat di H4 kita punya sell di sekitaran sini ya, di atas ini. Seingat saya kita punya sell. Kita punya sell H4 di sana. Gimana Mas kalau punya sell dan punya buy? Ya nggak apa-apa, trade only what you see. Toh sell-nya akan di sekitaran sini. Sell-nya akan di sekitaran sini, dan kalau teman-teman buy-nya di EMA harusnya 1:1 sih masih oke. Walaupun ini RR-nya nggak begitu jauh ya, tapi oke sih masih oke. Areanya segitu. Ini nggak cukup 1/3 nggak? Kita lihat. Ini nggak nyampe 1/3 sih teman-teman. Final targetnya kurang dari 1/3 ya. Teman-teman boleh pilih, nanti boleh ambil sampai final target doang atau gimana, nanti bisa kita bahas. Oke, teman-teman boleh lihat di 60. Kalau teman-teman pengen lihat area lain di 60, pengen lihat oke, di 60 ternyata bentuknya begitu gitu ya. Di 60 ternyata dia overlapping sama area di bawahnya. Nah, teman-teman boleh pertimbangkan overlappingnya kalau segini jadi lebar banget gitu ya, atau teman-teman mau ngambil yang 55 aja gitu ya, karena 55 lebih sempit. Kalau kayak gini nih udah diputuskan aja, nggak apa-apa. Atau kalau nggak jelas sebaiknya tidak entry. Kalau nggak jelas sebaiknya tidak entry. Nah, ini Mas ini ngirim Eurochart tadi, Eurochart ini good entry Mas, Eurochart rally base rally. Very good setup Eurochart H1. Kalau nggak salah Mas Erik tadi juga entry di sini, tadi dia barusan sharing sama saya Mas Erik, dan beliau juga entry di sini Eurochart. Anyway, kita akan kembali ke USD CAD di H1 bentuknya kayak gitu, teman-teman. Di 55 bentuknya begini. Saya akan pakai 55 aja, 55 lebih clear gitu ya. Dan karena areanya udah nggak fresh, teman-teman. Harga udah masuk terlalu dalam, kalau teman-teman mau adjust entry-nya ke sini boleh. Tidak wajib gitu ya, kalau teman-teman mau adjust entry-nya lebih ke bawah boleh. Supaya RR-nya bisa jalan. Karena kan ingat 1/3 maksimal TP kita di sini. Maksimal TP kita adalah 1,3714. Kita taruh di sini, saya akan kasih warna hijau. 1,3714. Jadi itu adalah maksimal target kita, hijau itu. Jadi kalau teman-teman entry-nya di atas ini boleh nggak? Boleh, tapi nanti areanya jadi lebih lebar. Plus minus ya. Ini secara struktur oke, teman-teman punya rally base rally. Ini level on level, teman-teman. Rally base rally. Plus di sini ada white space gitu ya. Jadi ini secara struktur oke, nggak ada masalah, semuanya nggak ada masalah. Semuanya oke, saya akan hemat entry saya ke sini ya. Saya akan masuk ke ekor yang kedua supaya areanya nggak terlalu lebar. Kita punya EMA 9 di dalamnya, perfect. Kita punya EMA 9, everything looks good. Ini tidak begitu menarik gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat kenapa area ini bisa ditembus dengan mudah karena ada white space di masa lalu. So far ini oke gitu ya, kita bisa entry. Saya akan masukkan proximal saya 1,36048. 1,36048 dengan distal di 1,35778 1,35778 gitu ya. Kita akan entry di 13607 SL 13572. Kita akan entry di 13607 13607 13572. Jadi ini adalah entry kita, teman-teman. Oke, jadi ini adalah entry, teman-teman bisa lihat ini cuman sampai 1/3 ya. Cuman sampai 1/3. Setelah 1/3 udah ya. Nggak bisa lebih dari 1/3. Jadi ini adalah USD CAD. Saya akan entry, teman-teman. Saya akan entry ke USD CAD.
File, oke, saya akan masuk si buy gitu ya di H1, teman-teman saya lihat H1 gitu ya. Oke, buy saya 13607, 13572, 1,3607 dengan SL 1,3572 gitu ya. Nah, saya akan masukkan reksa 0,5%, place order. Nah, teman-teman bisa lihat posisi sel saya ini di atasnya kayak gini. Posisi sel saya ini di atasnya persis ya. Kalau teman-teman lihat di H4, saya punya sel itu di sini. Saya punya sel di sini, saya punya buy di sini. Nah, sebenarnya dua-duanya bisa aja work sih, teman-teman bisa sell, tapi kalau teman-teman lihat selnya akan TP ke jauh, selnya TP ke jauh, maka harusnya buy-nya dikorbankan ya, buy-nya bisa dikorbankan. Tapi kalau buy-nya kena duluan, baru kena selnya, akan jadi menarik ya, akan jadi menarik. Jadi kalau kayak gini gimana Mas? Ya fokus trade only what you see, not what you think ya. Fokus sama apa yang kita lihat. Selama kita pakai safety target, teman-teman lihat safety targetnya nggak ada masalah. Jadi saya akan ke USD chart aja biar teman-teman dapat gambaran di chart yang ini. Saya akan masuk di sini di sini saya akan masukkan 144 atau 240 di sini biar gampang. Teman-teman dapat perspektif area kita di mana gitu ya. Saya akan masukkan ini. Jadi kita punya sell ya, kita punya sell USD chart di sini gitu ya. Kita punya sell USD chart di sini, which is kalau saya harus memilih ya, kalau saya harus memilih satu, saya akan pilih selnya. Kalau saya harus memilih satu, saya akan pilih selnya. Tapi kan saya tidak harus memilih ya. Oke, kita punya buy di situ ya. Kita punya sell di situ dan kita punya buy di 55, which is buy kita adalah di sini. Supaya teman-teman lihat perspektifnya, gitu ya. Teman-teman bisa lihat buy saya di 55 itu berada di dalam white space di H4. Jadi secara otomatis gitu ya, teman-teman buy-nya tidak terlalu kuat, gitu ya, tidak terlalu kuat. Buy-nya tidak terlalu kuat. Teman-teman bisa lihat saya berada di dalam white space di H4. Jadi secara pribadi kalau saya harus entry, saya akan milih satu sell aja gitu ya. Dan saya nggak harus entry juga sih. Jadi tapi dua-duanya oke. Jadi kalau teman-teman notice, bisa nggak area ini? Bisa, tapi area ini minus profit zone. Jadi sebenarnya kalau harga turun gitu ya, kalau harga turun dulu ke sini, skenario satu harga turun dulu ke sini sebelum akhirnya lari ke atas gitu ya, maka ini oke, ini akan work, yang atas kemungkinan bisa work. Kemungkinan yang atas bisa aja SL juga sih, nggak pasti work juga yang atas. Kalau segini skenario satu, tapi TP-nya nggak bisa jauh-jauh ya, maksimal 1/3, nggak nyampe 1/3 bahkan. Ya sekitar 1/3 lah ya. Sekitar 1/3 kalau teman-teman ambil. Oke. Kita cancel, kita nggak akan entry USD CAD. Karena dia berada dalam white space di H4 dan ada posisi sell di H4. Saya akan prefer sell-nya aja. Saya bisa aja salah, teman-teman silahkan di marking aja. Dan kalau bingung gimana Mas Angga? Kalau bingung sebaiknya tidak usah entry. Kalau bingung sebaiknya tidak usah entry. Seperti yang saya selalu bilang, hanya trading jika semuanya terlihat jelas, hanya trading jika semuanya terlihat mudah. Ada hari di mana saya nggak ngerti, kalau saya nggak ngerti ya skip aja, sesimpel itu. Kalau nggak ngerti, skip aja, ya nggak usah pusing-pusing. Kalau nggak ngerti, skip aja. Toh kita masih banyak area yang gampang-gampang untuk ditradingkan. Jadi USD CAD, teman-teman silahkan marking. Kita nggak akan entry gitu ya. USD CAD 55 ini termasuk yang kelihatan mudah, clean dan jelas Mas Angga. Di kehidupan nyata Mas Angga entry pertimbangannya Mas. Kalau Mas Angga, kita mau entry di 55 boleh nggak? Boleh aja sih kalau teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman mau entry di 55 only tanpa memperhitungkan yang lain gitu, boleh nggak? Boleh. Mungkinan teman-teman akan masuk entry at least hit 1/1 atau mungkin hit final target. Dan nggak apa-apa, belum tentu SL juga. Tapi karena saya punya posisi sell di H4 gitu ya, saya punya posisi sell di H4 dan saya tahu di H4 posisi 55 ini di dalam white space gitu. Jadi saya nggak akan entry akhirnya. Kalau saya tadi cuma lihat ini aja gitu ya, saya akan entry teman-teman. Karena saya lihat H4 saya nggak akan entry. Tapi anyway kalau teman-teman cuma lihat 55 dan entry, on the long run teman-teman akan selamat anyway, tidak akan bermasalah. Saya garansi nggak akan bermasalah. Oke. Saya garansi nggak akan bermasalah. Jadi materi hari ini akhirnya kita ketemu kasus. Jadi enaknya di live trading kayak gini teman-teman ketemu kasus-kasus dan bagaimana cara saya handle-nya. Balik lagi cek sama data yang banyak. Oke. Mas, kalau ada plan pair korelasi dengan setup berlawanan arah, apakah sampai ambil nggak? Time frame yang sama? Nggak mungkin dong.
Kalau time frame-nya sama, nggak mungkin punya setup yang berlawanan arah kalau teman-teman ngikutin rule. Mas Immanuel, kalau ada plan korelasi dengan setup berlawanan arah, sambilan ambil nggak? Oh, berlawanan. Oh, korelasi. Sorry. Korelasi, ya saya, sekali lagi teman-teman, di kehidupan nyata saya tidak peduli korelasi. Duyan Anggara, tidak peduli korelasi. Di kehidupan nyata saya sikat semua entry yang sesuai dengan rule saya. Jadi kehidupan nyata saya sikat semua entry yang sesuai dengan makanan saya. Karena rig saya kecil banget, teman-teman. Rig saya nggak nyampe 0,5%. Rig saya 0,3%, 0,2%. Kecil banget rignya. Makanya, ya saya entry SL 20 kali pun saya baru minus 6%. Jadi saya sih nggak ada masalah dengan korelasi. Saya sikat semua, saya nggak peduli. Oke. Saya diambil semua nanti dikasih catatan. Yes, mendingan diambil semua terus dikasih catatan. Mas Angga, jadi penting juga nih lirik 4H dong kalau kita di F5. Nggak sepenting itu sih, nggak sepenting itu. Nggak sepenting itu. Kebetulan karena saya lihat H1 dan H4 saya akan melakukannya ketika saya punya dua entry yang berdekatan kayak gini. Sebenarnya kan dua-duanya ini profit apa ya? Ambil aja dua-duanya. Teman-teman lihat aja kalau ambil dua-duanya kan pilihannya 1 TP 1 SL, which is selama RR-nya jalan juga nggak akan ada masalah sih. Kalau misalnya USD-CAD set target terus SL berarti impas. Kalau misalnya yang bawah yang work, yang atas SL berarti ya teman-teman akan tetap profit. Kalau yang atas yang work, yang bawah yang SL juga tetap akan profit. Pada akhirnya sebenarnya nggak akan bermasalah sih. Pada akhirnya normal-normal aja. Pada akhirnya teman-teman akan tetap SL anyway, teman-teman akan tetap TP anyway dan nggak apa-apa. Kayak tadi order taker saya ngambil setup di bukan order taker ya. Salah satu tim saya tadi lihat NFC ngambil setup gitu, ngambil setup NFC terus nanyain ke saya setupnya NFC di Euro GBP kalau nggak salah. Oke, Euro GBP. Euro GBP di 21 menit, ingat saya atau di 15 menit ya, di 21 kayaknya. Teman-teman NFC punya setup di sini. Teman NFC punya setup di sini dan ini areanya gitu ya. Areanya kelihatan bagus gitu ya. Jadi areanya kelihatan bagus, nanya ke saya, entry nggak mas? Gitu. Kebetulan karena saya trading, saya lihat di H4 240 ya. Saya lihat di H4 ini clear white space gitu. Ini 100% white space ya, teman-teman tahu ini white space di H4, jadi saya bilang nggak akan work. H4-nya white space kok. Jadi dan ternyata SL. Saya waktu kejadian mah belum seperti itu, waktu kejadian masih begini. Boleh nggak mas entry di situ? Kelihatannya bagus kan ya. Bikin new low dan ada EMA-nya hampir masuk gitu ya. Dan saya nggak oke tadi karena ada white space. Di H4 white space banget kok. Teman-teman bisa lihat, wow, white space banget di H4. Saya terbiasa trading multiple time frame, teman-teman, dan balik lagi kalau teman-teman happen to be entry di ini di transaksi ini dan SL ya. Ya ini cuma another SL transaksi aja, nggak ada yang salah juga. Nah, teman-teman lihat areanya tetap dihargain sih, cuman TP-nya nggak jauh. Karena kalau di dalam white space probability-nya low dan RR-nya juga low. Teman-teman lihat dia turun kok. Cuman ya habis itu SL kan. Kalau teman-teman entry saya akan kebutin, boom. Ya, sekarang SL Euro GBP-nya dan naik gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini white space banget gitu ya. Jadi nggak tahu ini 1:1 nggak? Kayaknya nggak sampai deh. Oh, nggak nyampe, tergantung SL-nya di mana. Ya, tergantung SL-nya di mana. Kalau SL-nya terlalu ke atas ini berarti nggak dapat. Kalau SL-nya agak-agak ke bawah sini mungkin dapat. Jadi ini saya nggak ambil nih. Ini white space banget ya. Di H4-nya white space banget. Nah, kan kita sebenarnya tradingnya H4 21 kan. Begitu kita lihat H4 lihat 21-nya saya harusnya nggak entry sih lihat kondisi kayak gini. Saya nggak mau ya. Sekali lagi karena saya terbiasa, saya terlatih dengan white space, teman-teman. White space itu wajib diperhatikan kalau saya. Kalau teman-teman lihat scoring saya itu ada struktur gitu ya. Udah bahas berkali-kali, ada PLN, ada MA9, white space. Jadi ini saya perhatikan banget. Oke, itu aja. Euro GBP 55. Agresif Mas NFC, diajak diet sejak diet kayaknya colek Mas Rifki.
Mas Euro NZD di 55 sama satu apa ada bedanya enggak chartnya? Oke, saya akan ke Euro NZD. Euro NZD. Saya akan ke 60 di sini, 60 dan 55. 60 bukan 610. Oke, kita lihat Euro NZD. Euro NZD rally base drop di H1 nggak ada. Saya nggak akan ambil ini rally base drop. Rally base drop. Kita akan cek di sini, teman-teman. USD chart clear ya, kita nggak jadi entry, teman-teman, sama hindari white space. USD CHF. USD CHF tidak oke, down market. USD CHF ini kemarin ada yang entry di sini apa ya? USD CHF. Masih continue down. Ada teman-teman yang entry di USD CHF yang ini. Ini kemarin sangat lebar gitu ya, overlapping semuanya dan ternyata work gitu ya. Saya nggak entry, secara pribadi saya nggak entry teman-teman karena ini di dalam white space gitu ya. Saya nggak entry dan teman-teman kadang-kadang di dalam white space juga work gitu ya. Dan ini 1:1 nggak? Ya work. Tapi saya nggak akan entry kayak gini. Ini bukan makanan saya. Mau work mau nggak work saya nggak peduli sih. Kalau dia dalam white space saya nggak akan mau. Bukan makanan saya. Nanti teman-teman harus latihan banyak sama white space. Kalau lihat harga dekat-dekat kayak gini nih saya nggak mau. Saya maunya bersih. Sebelah kirinya mostly clean gitu ya. Ini rally base rally sebelah kirinya termasuk clean. Nggak serame ini. Oke, USD CHF. NZD USD. Kita lihat NZD USD claimnya nggak confirm, teman-teman. Claimnya nggak confirm. Kemarin kita udah ada entry di sini waktu claimnya confirm, sekarang udah nggak confirm dan kita udah cancel entry-nya karena EMA-nya udah kelewatan jauh. Sekarang NZD USD ada area baru di sini, tapi claimnya nggak confirm, teman-teman. Claimnya tidak confirm dan ada area drop di sini. Teman-teman lihat aja apa yang terjadi di area ini dekat-dekat EMA 9. Tapi secara pribadi saya nggak akan entry juga kayak gini karena ini saya nunggu dia bikin new low gitu ya. Nah ini sekarang kan masuk jadi big white space ya nanti. Oke, NZD USD, Euro GBP, barusan kita udah bahas. Kita punya up market, claimnya udah expired, tentu saja expired dan nggak ada yang kita bisa lakukan, claimnya expired. Kita berada dalam white space ya. Kemarin ada yang entry di bawah, ada yang entry di sini. Mungkin SL gitu ya, tapi ini masih white space, jadi saya nggak akan lakukan apapun di situ. Euro JPY. Euro JPY claimnya tidak confirm, gitu ya teman-teman. Dan teman-teman lihat, nggak jelas ya, nggak ada area yang outstanding yang langsung menarik perhatian. Wah, drop yang clean. Kalau nggak ada yang menarik perhatian langsung, berarti memang nggak ada apa-apa. Jadi saya membiasakan diri punya glance gitu ya. Saya akan lihat, apa ya, saya akan scanning pakai mata saya akan pakai scanning nude gitu. Kalau saya nggak lihat area yang outstanding yang langsung menarik perhatian saya, berarti memang nggak ada setup. Jadi saya membiasakan chartingnya sangat cepat. Satu, karena saya udah terbiasa. Kedua, semakin cepat semakin bagus gitu ya, buat saya. Karena kalau saya liatin lama-lama, saya akan berusaha making sesuatu jadi area. Wah, kayaknya ini drop. Padahal nggak ada gitu ya. Euro AUD. Nggak jelas. Oh, climate-nya down market gitu, tapi kayaknya nggak ada apa-apa di Euro AUD. EMA-nya di sini, harganya ada di atas gitu ya. Kalau tadi teman-teman ada yang entry di sini waktu dia down market, kalau teman-teman ada yang entry di area sebelum ini, ada rally base drop ini. Ini areanya overlapping. Oh ya, saya hari ini janji mau bahas kapan di overlapping, kapan enggak. Kita akan bahas sampai after NZD. Ini rally base drop, bukan makanan saya. Strukturnya nggak begitu oke buat saya, walaupun ternyata work gitu ya. Tapi saya juga nggak nyesel, ini bukan makanan saya. Masih di dalam white space gede. Jadi harga masih bolak-balik di range sini. Saya akan hati-hati, saya nunggu harga keluar dari sini gitu ya. Ingat, salah satu rahasianya trading, rahasia saya adalah di zoom out chartnya. Di zoom out chartnya, kalau teman-teman zoom out seperti ini, teman-teman akan menemukan, wah ternyata lebih gampang dilihat ya. Nggak se mengerikan itu. Di atas ini ada area UFO yang lumayan menarik. UFO di atas area sini. Tapi ini masih white space buat saya. Teman-teman lihat di dalam white space, EMA-nya bolak-balik tebus. EMA-nya tidak dihormatin sama sekali.
Berarti kalau teman-teman punya area UFO plus EMA, UFO plus EMA, UFO plus EMA di sini mulai SL. Berarti UFO plus EMA-nya akan sering SL di sini. Perhatikan kalau bolak-balik kayak gini, white space, stop trading ya, stop trading. Tunggu dia gampang dulu ya. Tunggu dia trending. Kalau dia trending kayak gini nih, nah ini mostly gampang ditradingkan. Kalau dia trending kayak gini, gampang ditradingkan. Kalau dia bolak-balik kayak gini nih nggak jelas, wes nggak usah trading gitu. Kalau saya milih yang gampang aja. Eurochat, Eurochat ini tadi teman-teman ada yang entry di sini, which is good gitu ya. Ini udah lumayan jauh dari area white space-nya, sudah lumayan keluar. Tadi kemarin di sini ada white space. Ini udah bikin new high dan ini kasusnya kayak USD Yen kemarin gitu ya. Kita juga punya white space di atas ini, makanya ini work. Jadi Euro Yen kalau teman-teman ingat kasus USD JPY, kita punya white space di bawah, white space di atas dan UFO di tengah, which is okay. Jadi kini ada white space di atas dan areanya ada di bawah sini. Teman-teman lihat kalau saya mundurkan replay. Ya, ada area ini ya. Ini ada area rally base. Teman-teman tinggal marking sesuai rule-nya masing-masing gitu ya. Dan tadi ada yang nge-share di sini, ada yang buy di sini. Eurochat rally base, dan working just fine ya. Karena di atasnya ada white space. Ingat DA trade yang saya share ke teman-teman bentuknya selalu UFO FO ya, UFO FO. Kalau teman-teman lihat saya tadi ada CHF Yen di 15. HSDPY, oke. Teman-teman saya lihat di 15 menit juga kelihatan di 21. Oke, teman-teman saya lihat di sini jelas banget unfilled order di atas, filled order di bawah. Ini sedikit advance teman-teman, ini saya counter trend, tapi teman-teman nanti kita akan belajar pelan-pelan gimana caranya. Sekarang teman-teman fokus sama yang ada EMA 9-nya, tapi sebenarnya kalau teman-teman zoom out, teman-teman bisa lihat karakter yang sangat jelas bahwasanya waktu harga ada di sini belum masuk, teman-teman bisa lihat jelas mana unfilled order, mana filled order. Kalau teman-teman latih matanya, teman-teman akan terus mulai lihat formasi-formasi yang bentuknya seperti ini. Formasi-formasi yang bentuknya seperti ini. Kayak tadi USD CAD ini, Euro GBP Yen, USD CAD gitu ya. Kalau teman-teman melatih matanya, lama-lama teman-teman akan mulai melihat formasi-formasi yang seperti ini gitu ya. Matanya akan mulai terlatih sama hal-hal seperti ini. Apa kalau seperti ini pasti TP? Ya enggak juga, kan ada EMA 9-nya juga. Jadi ya tenang aja, yang ada EMA 9-nya aja dulu sekarang. Sampai teman-teman nanti bisa lihat yang kayak gini ya. Alright, Eurochat udah. Euro CHF. Oh ini confirm, oke, klimatnya nggak jelas teman-teman, tapi teman-teman bisa lihat tangganya udah mulai oke. Kalau teman-teman nonton replaynya Mas Beni, bahkan Mas Beni maunya dia 1, 2, 3 turun gitu ya, baru dia yakin. Kalau baru dilewatin nggak yakin dia. Kemarin ada setup sell di sini, kalau teman-teman notice di sini, ini ada EMA 9-nya, tapi ini klimatnya nggak confirm. Saya cuma mau point out areanya aja supaya teman-teman notice. Tidak harus entry sekarang ini. Oke. Kalau teman-teman lihat, teman-teman zoom out, teman-teman bisa lihat unfilled order, filled order di sini, di atasnya ada white space kemarin, sebelumnya white space di sini, dan di bawahnya sini juga ada white space gitu ya. White space di bawah ini menyebabkan harga bisa menembus area dengan mudah. Ya. Dan kebetulan ada EMA 9-nya ya, ini drop, base drop, quick retest masuk di sini dan collapse gitu ya, Euro CHF. Saya pribadi nggak entry teman-teman, nggak entry karena saya biasanya jarang trading Euro CHF karena Euro CHF ini apa ya, nggak gerak-gerak gitu, saya nggak gitu suka Euro CHF. Euro CHF ini nggak gerak-gerak. Euro CHF biasanya nggak bergerak, jadi saya malas. Euro NZD spreadnya lebar, jadi ada dua yang tidak terlalu saya pedulikan. Kali kalau teman-teman pakai zero spread, berarti Euro NZD-nya boleh. Oke, Euro NZD ini tadi yang nanya, ada yang sell di sini, buy di sini kemarin, ada yang buy di Euro NZD di sini dan SL.
Kemarin climate-nya nggak confirm gitu ya, karena climate-nya nggak confirm harusnya teman-teman tidak buy sih, tidak melakukan apapun. Tapi kalau ada yang buy di sini ya ini SL gitu ya. Ini SL. Sekarang climate-nya confirm down market. Confirm down market, let me see di 55. Apakah ada UFO? Kayaknya ada nih, relative stop. Ada UFO selebar ini. Nah, teman-teman bisa lihat UFO ini nggak begitu menarik gitu ya, karena too much candle di belakangnya. Teman-teman lihat ini ada UFO di sini. Dan selalu look left. Kalau teman-teman lihat di sini ada banyak banget candle kayak gini. Saya biasanya tidak ambil. Very konservatif gitu ya. Kalau teman-teman ada yang ambil, which is sah, ada drop base drop, ada, dan harga sekarang masih berada di dalam area ya. Di 60 bentuknya kayak gimana? Di 60, teman-teman kalau saya mundurin chartnya, ada UFO-nya di situ, sekali lagi EMA-nya nggak masuk, dan lihat teman-teman, dia berada dalam area yang banyak banget candle di belakangnya. Saya nggak akan ambil, walaupun dihargain sih, harga tetap mantul. Teman-teman lihat, kalau teman-teman entry di sini, harga tetap mantul turun. Jadi selalu perhatikan look left ya, look left konsep ya, selalu look left. Intinya gini, semakin banyak candle yang terjadi di masa lalu, semakin sedikit kemungkinan terjadi transaksi di masa depan. Itu kata kuncinya. White space itu kata kuncinya itu. Semakin banyak trading activity di area kita, di area UFO kita, berarti probability-nya semakin rendah. Jadi kalau kita punya area UFO, kita lihat trading activity di sebelahnya. Jadi kalau balik lagi ke kasus tadi, misalnya teman-teman teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan ada activity banyak. Berarti semua area UFO yang ada di dalam abu-abu ini berarti dia lower probability. Bandingkan dengan di sini. Di sini ini trading activity-nya cuma sebentar. Drop, base sebentar, terus drop dan tidak pernah kembali. Oke. Bisa work nggak areanya? Bisa aja. Ini drop, base, rally. Bisa work tuh walaupun di belakangnya banyak. Iya, ada hari dua. Tapi saya selalu berdiri, saya mau at least yang nempel dengan area saya di sini nih clean. Sebisa mungkin. Ya nggak selalu bisa clean sih, tapi sebisa mungkin area ini yang kotak abu-abu ini saya kasih warna lain. Kotak hijau ini clean ya. Jadi drop base drop, sebelah kirinya kosong gitu ya. Jadi dia nggak nempel. Kalau dia nempel sama area-area kayak gini, saya biasanya nggak gitu suka. Jadi intinya semakin banyak, teman-teman lihat deh, lihat jumlah transaksinya. Jadi kunci unfill order. Jadi kan seperti yang saya sudah bahas, harga kita kalau sebagai trader kan kita perlu menjawab harga mantul di mana, harga habis itu mau kemana. Mantulnya di mana? UFO. UFO ditandai dengan very sedikit trading activity. Fill order ditandai dengan banyak banget trading activity. Semakin banyak, lihat dong teman-teman. Saya bisa lihat clearly ini nggak akan ada area yang menarik di sini karena lihat dong. Terlalu banyak trading activity di masa lalu. Semakin banyak trading activity, semakin kecil kemungkinan harga mantul di area tersebut. Iya. Wow. Sana. Coba. Udahan. Terima kasih. Saya akan baca chat dulu. Mas Juran jadi 55 sama 1 ada bedanya chartnya. Maksudnya bedanya gimana? Nggak ada bedanya sih teman-teman. Apa bedanya? Beda bentuk. Yang H1 kan memang begini, 55-nya begini. Ya di 55 ada area, di H1 ada area juga, areanya beda. Dan kebetulan dua-duanya sih nggak masuk kriteria, jadi saya nggak entry. Nanti sambil pelan-pelan, sambil jalan kita akan nemu banyak contoh kasus kayak gitu ya. Mas, 30 hari lagi Mas, kita siap kok charting sama-sama aja biar mata kita lebih jeli melihat area, please. Siap. Nih Mas Anggara Rizky kalau nggak salah yang ngirim. Ya. Oke, Euro USD 21 menit. Oke, very good one. Ya, dia bisa melihat antara fill order dan unfill order. Cakep. Aku nggak lihat nih tadi. Euro USD 21 menit. Kita lihat areanya Mas Anggara Rizky. Ini ya. Euro USD 21. Euro USD 21. Iya bener kok. Oke, areanya di sini.
Ini areanya beliau, not the best level in the world gitu ya. Bukan level terbaik di muka bumi, pretty normal, biasa aja gitu ya. Yang bikin ini spesial adalah apa yang ada di bawahnya. Ya, ini ada EMA 9-nya, ada areanya. Lumayan tajam matanya, Mas. Saya tidak lihat ini. Drop base drop ini, dan teman-teman bisa lihat yang bikin area ini spesial adalah ini. Nah, seginilah, let's say. Fill order, unfill order. Jadi kalau teman-teman lihat white space kayak gini, lihat atas bawahnya. Kalau ada areanya itu biasanya area yang menarik gitu ya. Ini mulai latihan. Kalau lihat white space, lihat atasnya, lihat bawahnya ya. Kalau lihat white space, lihat atasnya, lihat bawahnya. Keren, Mas Anggara? Mas Bayu, bisa nggak Mas siap entry sell di DPD di atasnya white space itu pertimbangannya probability-nya bagaimana? Oke, Mas Wahyu. Oke, Euro AUD 55 boleh Mas, boleh. Tapi ini akan counter trend. Tapi probability-nya cukup oke. Silahkan dicatat dan di marking Euro AUD 55 gitu ya. Yang ini. Euro AUD. Tapi ini akan counter trend, teman-teman. Selama teman-teman punya rule yang begitu terus-menerus, sah-sah aja. Jadi ini akan counter trend. Tapi ini di atas white space. Jadi secara umum sih sah kalau Mas mau entry di sini. Harganya boleh segini ya. Ini sih reasonable entry, tapi saya tidak menyarankan di awal. Kecuali teman-teman mau mencatat sebagai data. Kalau entry on rail belum boleh, tapi kalau mau dicatat silahkan gitu ya. Ini adalah perpaduan yang jelas mana unfilled order, mana filled order. Teman-teman bisa lihat di sini adalah filled order, di atas ini adalah unfilled order. Jadi ini very good. Di atasnya ada beberapa unfilled order, teman-teman. Kalau counter trend, ingat salah satunya kalau counter trend biasanya harga masuk cukup dalam ke area. Jadi di bawah ini good thing. Di bawah sini kita punya area drop stop yang sebelumnya udah bekerja gitu ya. Ada dua area sebenarnya. Level on level, which is level on level good. Kalau teman-teman ambil atasnya, probability-nya cukup bagus ya. Probability-nya sangat oke ya, sangat oke. Drop base drop, white space. Minus EMA 9 gitu ya, minus EMA 9. Oh, EMA 9 weekly-nya jauh di atas itu. Ya, sangat beralasan kalau Mas mau entry di situ. Oke, saya akan baca pertanyaan lain. Mas Wahyu, coach kalau Eurochart di satu day itu bukannya juga white space ya? Iya. Eurochart. Jadi Eurochart di H1 juga white space, cuman teman-teman seperti yang saya bilang, di sini white space, oh ini white space banget sih. Cuman kita lihat di H1 di sini ada white space juga di atasnya. Jadi kalau ada white space berarti minimal kita punya profit zone sampai ke sini. Ingat kalau kita punya white space di atasnya berarti kita punya profit zone sampai titik tertingginya white space 75 sampai 80%. Jadi ini boleh karena ada ininya. Tapi kalau nggak ada white space di atas ini saya nggak akan ambil kayak gini. Karena ini kan big white space nih, Eurochart di daily juga big white space. Jadi anything di sini gitu ya, lower probability. Tapi begitu lihat ada ininya, profit zone-nya open. Jadi salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah profit zone. Kalau teman-teman lihat, saya akan bukain while level works gitu ya, while level works. Nanti ini akan kita bahas lain waktu, kita akan webinar bareng teman-teman alumni lain, kita akan bahas ini while level work. Salah satunya adalah mana? Salah satunya adalah profit zone. Di sini ada profit zone ya. Kita punya profit zone, kita punya room to move ya. Kalau kita punya room to move, dia bisa cukup bagus. Nanti kita akan ingetin saya untuk bahas ini bareng teman-teman alumni yang lain ya. Kenapa ada area yang work, ada area yang tidak work. Iya sayang. Wow. Duduk situ. Aku main. Oke. Jadi makanya teman-teman kalau teman-teman fokus sama satu rule sebenarnya, saya udah terbiasa dengan white space. Saya menghindarinya. Kalau teman-teman white space itu di prediktif tidak diajarkan teman-teman tidak diajarkan white space di prediktif sama sekali gitu ya.
Jadi bahkan selamat-selamat aja kok. Studinya prediktif tidak ngerti white space, selamat-selamat aja ya. Cuman ada hari di mana dia kehajar SL lebih banyak. GBP JPY. GBP JPY ini yang barusan kita cancel entry kita. GBP JPY sekarang sama ya. Ini teman-teman lihat white space masih buat saya. Saya nggak mau melakukan apapun. Climate-nya juga expired. Climate-nya juga expired. Areanya nggak ada yang outstanding. Saya nggak punya drop stop yang outstanding. Jadi kita nggak akan melakukan apapun. Saya nggak akan melakukan apapun di GBP Yen. Dari kemarin teman-teman saya nggak nemu banyak setup sih. GBP AUD, GBP AUD, let me see. GBP AUD juga tidak ada yang begitu menarik. Klaimnya sudah expired lama gitu ya. Walaupun dia bisa panjang banget. Makanya skor expired di saya kecil selama saya punya struktur yang oke. Iya sayang. Bawa kemana? Mami kemana? Ya udah di sini kantor duduk aja di situ boleh. Duduk, boleh duduk. Oke, GBP AUD nggak ada yang menarik. GBP CAD. Jadi PR teman-teman seperti yang kita udah bahas, teman-teman PR teman-teman adalah sekarang nggak usah peduliin dulu, nggak usah peduliin white space, nggak usah peduliin apapun gitu ya. PR teman-teman adalah testing yang banyak, testing yang banyak. Oke, ini juga. Iya sayang. Sama mami, mami kemana sih? Sama Mbak juga bisa. Belum selesai kan? Belum tuh, masih muter-muter. Membaca jatuh bisa. Oke, teman-teman ini juga contoh area. Area ini udah counter trend sekarang. Jadi kalau rule EMA 9 udah tidak masuk. Rule EMA 9 udah tidak masuk. Teman-teman lihat GBP AUD, GBP CAD, tapi ini juga menarik gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini ada white space di sini. Jadi sekali lagi pesan saya teman-teman sekarang, teman-teman entry dulu. Entry dulu yang sesuai rule, teman-teman entry dulu drop is drop, rally is rally, EMA 9, PLN segala macam. Saran saya ambil dulu semua area, di marking dulu semua area tanpa pilih-pilih. Nanti setelah di marking dapat 100 data, nanti teman-teman store ke kita datanya, kita akan bahas bareng-bareng di kelas alumni. Jadi kita akan bahas bareng-bareng area yang teman-teman ambil itu mungkin lebih enak ya, dan kita akan teliti yang SL kenapa SL. Nanti teman-teman kumpulin, oh SL, SL, SL. Jadi SL itu ada dua, ada yang memang SL, ada yang ternyata oh ini SL karena white space, oh ini SL karena white space, oh ini TP karena PLN, TP karena PLN. Begitu teman-teman ketemu polanya, teman-teman akan punya keyakinan tersendiri. Oke, perbanyak yang TP, hindari yang SL. Jadi kenapa teman-teman agak bingung sekarang ya kalau teman-teman lihat saya charting yang advance kayak gini, teman-teman akan mulai bingung. Waduh, mulai agak lost nih, Mas. Agak tersesat nih. Nggak apa-apa karena saya dulu sudah ngetes. Saya udah ngetes dan saya udah ngumpulin. Saya udah lihat ribuan setup. Saya udah tahu mana yang biasanya SL, mana yang biasanya TP. Sedangkan teman-teman belum punya memori di otaknya mana yang SL, mana yang TP. Nah, proses itu ya butuh waktu 6 bulan, 1 tahun, dan butuh waktu yang panjang. Tapi lama-lama teman-teman itu akan apa ya? Akan menemukan oh yang kayak gini biasanya SL, yang kayak gini biasanya TP. Lama-lama udah kayak dukun gitu ya. Lama-lama udah kayak dukun. Ya, tidak selalu benar sih, cuman teman-teman akan menemukan. Tapi anyway, ingat, selama teman-teman cuma fokus sama drop RBR plus EMA 9, tidak ngerti white space sama sekali lagi, kalau seandainya teman-teman cuma ngerti, seandainya teman-teman cuma fokus sama PLN, cuma fokus sama satu setup aja untuk sell kayak gini, plus drop gitu ya. Di sini ada DBD. Saya akan teks. Di sini ada DBD gitu ya. Saya tulis di sini plus EMA 9 gitu ya. Sama punya satu setup sell, satu setup buy nya cuma satu. Buy-nya cuma satu rule-nya.
cuman lihat ini RTR plus EMA 9 gitu ya. Kalau teman-teman cuma lihat ini, satu setup sell, satu setup buy, dan tidak tahu apapun di muka bumi ini, teman-teman nggak ngerti news, nggak ngerti korelasi, pokoknya nggak ngerti apapun, cuma ngerti ini doang pure tanpa tahu apapun gitu ya. Hidupmu akan baik-baik aja. Hidupmu akan baik-baik aja. Yes, ada hari di mana kita salah ambil white space dan kita kena SL, ada hari di mana kita ngambil white space dan kita TP. On the long run, selama MM-nya jalan, risk reward-nya jalan, pakai safety target, pakai final target, minimal 1/2 gitu ya. Kalau bisa 1/3, kalau belum bisa ya 1/1 dan 1/2. Teman-teman misalnya fokus kayak gini, cuman pakai 1/1, 1/2 gitu ya. Teman-teman cuma pakai rule ini gitu ya. Cuman cari PLN, DBD plus EMA 9, PLN, RBR plus EMA 9, dan tidak tahu apapun dan tidak peduli apapun kecuali cuman ini, dengan RR 1/1 dan 1/2 dengan MM yang bagus, insya Allah hidupmu akan baik-baik aja. Dan on the long run, kalau teman-teman sudah ngumpulin banyak banget setup, teman-teman nanti teliti. Yang SL itu kenapa? Biasanya white space. Jadi approach-nya harus dari situ, approach-nya dari sana, bukan langsung tiba-tiba ke white space, nanti bingung. Tapi kalau saya nggak ngajar, teman-teman bilang, tolong diajarin dong mas. Gitu. Jadi saya akan tetap ngajarin, tapi saya akan warning, back to basic. Pastikan back to basic. Back to basic, tes dan ukur yang banyak, kumpulin data yang banyak, baru tentukan style tradingnya. Apakah seperti ini? Atau teman-teman nanti ternyata saya boleh kok mas, RBD saya masih mau. Di sini misalnya teman-teman mau ambil RBD-nya, boleh. Saya biasanya nggak suka DPR dan RBD, karena nggak original gitu. Tapi teman-teman bisa lihat, kalau kayak gini teman-teman bebas. Gitu. Nah, sama juga dengan overlapping area. Kalau saya gitu ya teman-teman, selama bentuknya begini, sekali lagi, kapan area harus di overlapping untuk SL-nya? Saya gitu ya, ini Dwian Anggara ya. Anggata. Lama, dia DBD dan RBR clean, artinya clean itu gampang dilihat, jelas. Dan ada PLN. Dan EMA 9. Saya tidak perlu overlapping area. Jadi hanya akan ambil satu UFO dengan resiko SL ya. Ini pendapat saya tentang overlapping area. Standarnya di prediktif setiap SL-nya jatuh ke area baru digabungin. Setiap SL-nya jatuh ke area baru digabungin. Itu kalau di prediktif. Kalau teman-teman mau pakai rule-nya prediktif, saya yakin hidupnya juga akan baik-baik aja. Tapi saya lebih suka selama saya punya RBR plus EMA 9, DBD plus EMA 9, kalau di atasnya ada area-area lain, saya ambil satu aja dan saya tidak akan overlapping. Dengan catatan kalau SL saya terima. Jadi kan ada pro kontranya nih. Pro-nya apa? Kalau teman-teman lakukan tidak overlapping, pro-nya area lebih kecil, safety target lebih gampang tersentuh. Artinya kalau safety targetnya gampang tersentuh, kita remove seketika risk-nya dari trade, RR-nya lebih bagus. Kontranya akan kena SL jika harga merespon area di atasnya. Which is saya bisa terima resikonya. Pada akhirnya kita akan tetap SL anyway, kita akan tetap anyway. Teman-teman overlapping pun tetap ada hari di mana SL, tetap ada hari di mana TP. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini kita bebas memilih apapun pilihan kita, tapi kita nggak bebas milih konsekuensinya, gitu ya. Semua pilihan ada konsekuensinya. Betul, coach, rata-rata setup saya terkena SL adalah area WS. Nah, itu Mas Octavianus sudah mulai notice. Jadi nggak apa-apa. Yang penting selama teman-teman proses ini, teman-teman tidak kehilangan uang. Goals-nya kan itu. Makanya survival first, not to lose money, baru mastery after, gitu ya. Saya nggak bisa paksakan proses ini langsung masuk kotak teman-teman sekarang soalnya. Which is, I hope, ya, I wish aku bisa melakukannya, tapi nggak bisa. Ini proses ini adalah proses saya bertahun-tahun, teman-teman. Saya trading dengan metode ini sudah dari 2017, so far sudah 3 tahun, teman-teman. Dan so far bekerja dengan sangat baik, tapi ya tadi, 3 tahun kan kasus saya banyak banget, saya nggak bisa forcing 3 tahun itu masuk ke teman-teman semua dalam 30 hari.
Tapi minimal saya kasih tahu rambu-rambunya dulu supaya teman-teman bisa ngetes sendiri, ngeblend sendiri, menemukan stylenya sendiri, dan sampai akhirnya tidak peduli dengan siapapun, ini style saya gitu ya. Mas, kalau setup seperti GBP Chat, apakah ada expirednya, Mas? Kapan kira-kira harus cancel? GBP Chat yang di atas ini, kalau tradingnya kayak gini di white space ya baru di cancel kalau misalnya dia turun terus gitu ya, dan nanti momentumnya berubah jadi up market gitu ya. Kalau dia masuknya di sini clean, jadi kita akan ganti, kita akan cancel. Jadi kalau dia nggak kepanggil gitu ya, kan ini maunya kita harga kepanggil dan continue down gitu ya. Ini skenario kita. Tapi kalau misalnya dia nggak kepanggil gitu ya, jadi misalnya harga turun terus gitu, tanpa sentuh entry kita, jauh gitu, dan kembali suatu saat nanti dengan clean PLN gitu, saya akan cancel. Saya akan cancel ya. Oke. Mas, jika overlapping apa tidak masuk level on level, sedangkan level on level termasuk tambahan scoring? Beda. Kalau level on level kan jelas, level on level tuh drop jelas. Kalau overlapping itu kan area-areanya banyak banget dan nggak begitu jelas strukturnya. Kayak misalnya, saya akan lihat USD CHF, saya akan kasih lihat yang overlapping, yang level on level. Kalau level on level tuh bentuknya beda. Oke, level on level tuh begini. Teman-teman bisa lihat dengan sangat jelas. Saya akan remove anything dulu. Saya akan off-kan ini. Kalau level on level tuh drop base drop dan berdekatan. Saya akan ambil dua-duanya. Ini level on level. Kalau overlapping itu setelah kita ambil, di atasnya ada area lagi, di atasnya ada area lagi, di atasnya ada area lagi gitu ya. Kayak misalnya USD CAD di time frame 15, teman-teman bisa lihat ini adalah level on level. Let me see, USD CAD 15, teman-teman bisa lihat ini adalah level on level. Rally base, rally base, rally. Oke, bagus, ada pertanyaan tadi. Jadi mana tadi GBP CAD? Jadi level on level itu jika dia drop base drop DBD atau DBD atau RBR atau RBR. Nah, ini namanya level on level gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan ketemu banyak kasus di mana contoh yang overlapping. Let me see. Apa ya? Euro CHF, kalau nggak salah Euro CHF di H1 itu ada overlapping. Euro CHF gitu ya. Nah, ini overlapping nih. Di atasnya ada drop base rally. Ini kan drop base drop cuma satu, ini drop base drop, tapi di atasnya ada rally base drop. Ini saya cuekin rally base drop di atasnya. Ini cuma drop base drop. Tapi kalau teman-teman aktifkan auto UFO-nya, teman-teman akan melihat di sini ada UFO lain. Ini ada UFO lagi di atasnya sini. Which is kalau saya gabungkan, saya akan punya UFO lain. Jadi ini namanya overlapping. UFO-nya banyak ya, nggak overlapping namanya. Kalau kita taruh SL-nya di atas UFO lain, tapi bukan level on level. Kayak misalnya kayak gini nih, misalnya let's say ini saya punya drop base drop di sini, ini drop base drop. Nah, di atasnya ada area-area yang deket-deket, saya nggak peduli karena ya buat saya yang clean drop base drop cuma ini. Beda cerita kayak GBP AUD barusan, apa GBP CAD barusan? GBP AUD, GBP CAD. Nah, kalau ini teman-teman, not GBP CAD, apa barusannya? Euro Chat ya? Euro Chat. Not this one. Apa barusan yang ditanyakan? Euro Aussie? Ya, Euro Aussie. Euro Aussie kalau kayak gini ini masuknya level on level sebenarnya, level on level. Saya akan ambil bawahnya, akan saya iritkan, atasnya akan segini gitu. Atau ambil yang atas saja. Ya, nanti teman-teman akan ketemu kasusnya dan teman-teman akan beradaptasi. Kalau drop base drop itu tambahan skor, itu namanya level on level.
Tapi kalau misalnya kayak gini nih, teman-teman bisa lihat, ini saya punya drop base drop, di atasnya ada rally base drop, ini akan overlapping. Saya akan mundurin. Oke. Ini saya akan ngambil contoh ini aja, misalnya kayak gini, teman-teman bisa lihat ini. Misalnya ini kan white space, saya nggak akan entry. Tapi misalnya teman-teman mau entry, teman-teman bisa lihat di sini ada drop base drop gitu ya. Di sini ada drop base drop segini. Di atasnya ini kalau teman-teman lihat ini ada area lagi gitu ya. Ini namanya overlapping gitu ya. Saya hanya peduli yang gampang aja. Saya akan fokus sama yang ininya aja. Contoh lain adalah, nah kalau ini level on level, teman-teman boleh digabungkan, boleh enggak. Ini level on level, rally base rally. Kalau mau dicuekin juga boleh. Tes aja, nanti teman-teman akan nemu setupnya, akan nemu pelajarannya. Ini contoh lain, ini contohnya ya, kita punya drop base drop di sini, drop base drop di sini, dan kalau teman-teman lihat di atasnya ini ada kayak gini terus. Nah, ini ada rally base drop, drop base drop. Kalau teman-teman cuma fokus sama drop base dropnya doang, ya areanya jadi lebih sempit. Dan seterusnya ya, nanti kita lihat lagi. Misalnya ini, misalnya nih, saya mau entry di sini. Kalau misalnya di atasnya ada area lain, saya udah nggak peduli. Oke. Jadi level on level itu adalah drop base drop atau RBRBR ya. RBRBR atau DBDBD itu adalah level on level. Mudah-mudahan menjawab. Mas Angga ngirim apa nih? Ini Audi NZD 21, dia rajin banget di 21 menit ya. Kini PLN dan SL ya. PLN dan SL. Oh, enggak, ini sempat 1:1. Audi NZD 21. Ini contoh teman-teman yang cuma fokus sama PLN aja gitu ya. Fokus sama PLN dan kita lihat areanya. Areanya di mana nih? Entry-nya. Entry-nya di situ. Entry-nya yang mana, Mas? Entry-nya segini ya? Ya, entry-nya segini kalau nggak salah. PLN ini entry-nya segini, dan ini harga masuk sempat 1:1 kalau saya lihat. Nah, sorry, not this one. Not this one. Ini harga masuk hit 1:1, kemudian hit SL. Nah, ini Mas Angga. Mas, untuk overlapping dekat pivot, SL-nya nggak perlu default. Konservatifnya ke pivot, agresifnya tidak perlu. Ada dua aliran soalnya. Ada yang selalu ke pivot, kayak Sam Siden biasanya ke pivot. Kalau si siapa? Todd Davis nggak perlu ke pivot gitu ya. Saya lihat-lihat, kalau pivotnya jauh nggak tak gabungin. Kalau dekat banget ya saya gabung. Mas Philbert nanya untuk area ini gimana? GBP Yen 55. Ini EMA 9-nya belum masuk dan strukturnya so-so, Mas. Strukturnya tidak terlalu menarik. Saya sih nggak akan entry. Saya sih nggak akan entry secara pribadi. Nggak clean. Kalau kayak gini, kalau strukturnya nggak terlalu bagus, maka saya akan butuh konfirmasi lain. Saya akan butuh EMA-nya. Kecuali bentuknya bagus. Bentuknya bagus tuh kayak gimana sih? Bentuknya bagus itu adalah crane drop, base drop. Jadi dia harus drop, basing, dan drop. Jadi literally dia harus drop, dan dia harus nyamping, dan dia harus drop. Kalau aku bisa lihat dia clean berbentuk tangga, baru buat saya clean. Oke. Kita lihat, kita akan cari area yang bentuknya gampang dibaca. Contoh kayak gini nih. Ini rally, base, rally. Ini gampang dilihat. Ini juga drop, base, drop. Jadi arahnya harus, base itu harus nyamping. Ini harus drop, harus nyamping, base, terus drop. Ini contohnya. Nah, jadi kalau bentuknya memang gampang, bentuknya kotak gitu ya. Drop, base, drop, tidak ada EMA-nya, oke. Tapi kalau bentuknya so-so kayak gini misalnya tadi kan kasusnya. Ini kan kayak drop, base, drop kayak gini. Nah, ini saya akan butuh konfirmasi lebih, Mas. Ini kan bentuknya so-so nih, kayak yang Mas kirim gambarnya barusan.
Kayak Mas kirim gambarnya barusan, Mas ini. Mana tadi? Nah, ini ya bentuknya kayak gini nih. Ini bentuknya tidak begitu clean. Kalau bentuknya nggak begitu clean, saya akan butuh. Ingat, pokoknya kalau strukturnya sangat bagus, yang lain boleh sedikit dinego. Tapi kalau strukturnya nggak bagus, EMA 9, climate, segala macam itu tidak boleh nego. Nah, struktur UFO yang bagus tuh kayak gimana? Teman-teman lihat aja yang di DA Trade yang saya share. Mana ya DA Trade yang saya share? Bentuk UFO-nya, teman-teman bisa lihat baik-baik bentuknya. Ini memang drop, menyamping, drop. Drop, base, drop. Teman-teman lihat. Drop, base, drop. Lihat strukturnya, harus bagus. Kalau nggak bagus, yang lain nggak bisa ditawar. Yang lain harus in place. Jadi, ini kan cuma masalah scoring. Teman-teman lihat ini. Rally, base, rally. Clean. Semua orang bisa lihat tanpa perdebatan ini adalah rally, base, rally. Drop, base, drop. Teman-teman lihat, semua struktur yang saya ambil sangat jelas. Drop, base, drop. Rally, base, rally. Drop, base, drop. Turun, nyamping, turun. Harus ada action menyampingnya, namanya basing harus ke samping. Ini level on level, ini drop, base, drop, base, drop. Ini drop, base, drop. Harus basing ke samping. Rally, base, rally. Perhatikan baik-baik sama strukturnya. Kalau strukturnya very good, yang lain bolehlah sedikit nego. Tapi kalau strukturnya nggak sebagus ini, everything has to be in place. EMA 9, PLN, segala macamnya harus in place. Sorry Mas, enggak. Itu audio NCD areanya di 15. Ya, pantesan saya nggak bisa lihat. Audio NCD di 15. Oke, let me see. Mana chart saya? Areanya di 15, areanya ini ya. Areanya yang ini. Ya, pada akhirnya selama teman-teman pakai safety target dan fokus sama PLN, RBR, PLN, DBDC, seperti yang saya bilang, hidupnya akan baik-baik aja. Gitu ya. Jadi, jangan terintimidasi selama fokus sama yang gampang-gampang aja. Misalnya ini kan clear nih. Drop, base, drop gampang. Saya bisa lihat. Ini gampang. Ini ada drop, base, drop gampang gitu ya. Gampang kan? Di sini ada EMA 9-nya kemungkinan bisa balik gitu ya. Kan gampang nih. Oke, di bawahnya kita lihat ada white space misalnya. Lihat strukturnya. Ada struktur-strukturnya memang gampang dilihat. Ada yang bingung. Kayak ini misalnya, ini kan gampang kelihatan nih. Teman-teman bisa lihat ini drop, nyamping base, drop. Ini drop, base, drop. Saya ngasih skor ke struktur cukup tinggi soalnya. Ini rally, base, rally. Kelihatan gampang. Nah, kalau bentuknya ini kan level on level nih, teman-teman. Ini rally, base, rally, which is work, ya. Nah, ini contohnya ini gampang dilihat nih. Ini contoh struktur yang gampang dilihat. Ini rally, base, rally. Kita lihat. Ini kita lihat besok. Ini tanpa konteks ya. Ini rally, base, rally doang ya. Kita lihat apa yang terjadi besok ya. Audiens jadi 15. Biasanya sih kalau struktur bagus tetap akan mantul at least 1/1,5, 1/1, atau setengah R ya, biasanya tetap mantul. Sebentar saya lihat nih. Ini gampang dilihat nih. Ini drop, base, drop. See? Di atasnya kita bisa lihat ini dengan mudah juga. Ini adalah drop, base, drop. See? Teman-teman lihat. Nih, dia touch pertama, touch kedua, touch ketiga pun masih collapse. Di sini juga collapse. Jadi harus drop ke bawah, base harus nyamping, dan harus drop. Gitu aja, pokoknya nggak ada aturannya. Nggak ribet-ribet maksudnya. Rally, dia nyamping, terus rally. Nah, kalau bentuknya nggak se-clean ini, ya everything has to be in place. White space, segala macam harus pada tempatnya. Jadi ada struktur, ada lokasi. Ada struktur, ada lokasi. Gitu ya. Fokus sama dua hal itu. GBP USD Mas, kita lihat GBP USD.
Oke, ini formasinya lumayan ya, formasinya lumayan, tapi di 55 formasinya lumayan. Teman-teman silahkan tes dan ukur kayak gini. Saya nggak akan bilang apa-apa karena ini masuk ke agresif trading karena EMA 9-nya jauh. Teman-teman silahkan dipertimbangkan. Biasanya sih kayak gini work. Minusnya dia nempel sama white space. Minusnya nempel sama white space. Oke, tapi skor untuk lokasi tetap lebih besar daripada struktur ya Mas. Bagaimana pertimbangan pembagian antara lokasi dan struktur? Ya pada akhirnya sih ada hari di mana yes, konteksnya lebih penting sih. Konteksnya lebih penting. Konteks atau lokasinya lebih penting daripada struktur. Tapi strukturnya juga harus bagus. Dua-duanya harus oke, Mas. Kalau saya dua-duanya harus oke. Kalau dua-duanya nggak oke, ya sebaiknya nggak entry. Kan nggak harus entry. Ngapain meresikokan uang di tempat yang tidak terlalu tinggi probabilitasnya? Karena kan kita trading itu kita resikokan uang loh. Ingat ya, kita bukan iseng-iseng entry aja. Ketika teman-teman udah trading, teman-teman meresikokan uang. Kalau meresikokan uang, teman-teman better understand setup-nya. Teman-teman ngerti setupnya baru resikokan uang. Kalau nggak ngerti ya jangan resikokan uangnya di situ. Ya mudah-mudahan paham. Kalau sudah seperti itu, apakah perlu pertimbangan UFO-nya Mas? Clean area. Yang mana? Mas Martino tuh ngeset apa? Mas Filbert, kok bingung tadi strukturnya kurang bagus? Oke, tadi apa tadi? Mas Filbert tadi ngirim. Wait a second. Kok kurang bagus katanya? Drop base drop apa nih? GBP JP 55. Let me go to GBP JP 55. Ini ya itu tuh Mas. Problemnya adalah saya nggak lihat pause-nya ke sampingnya. Ini kan cuman mostly kayak cuman move ke bawah aja, nggak terlalu clean drop base drop. Kalau Mas ragu silahkan dites. Kalau turunin ke 30 menit terus lihat bentuknya. Oh, di 30 menit lumayan bagus, lumayan drop base drop ya. 15 menit, oke bentuknya drop base drop. Ya, masuk akal. Seperti drop base drop sekarang di situ. Di 60, oke ini masih drop base drop yang oke Mas. Ini cukup oke sih. Ada PLN-nya, semuanya oke. Selama Mas pakai RR dan MM yang baik juga nggak akan ada masalah. Cuman ini apa ya? Saya maunya, ya tadi ini selera ya. Ini sih sah sih kalau Mas mau kayak gini. Pada akhirnya tetap akan selamat toh nggak semuanya kayak gini. Cuman saya akan lebih suka bentuk-bentuk areanya seperti yang saya share di sini. Biasanya kalau drop base drop, biasanya kalau satu candle saya lebih prefer candle tengahnya beda warna. Atau at least dia marobozu banget. Atau dia pin bar banget, gapeng banget gitu ya misalnya. Let me see. Rata-rata sih lebih dari satu candle. Tuh kayak gini ini rata-rata lebih dari satu candle. Nah ini kalau satu candle dia beda warna. Jadi saya menemukan sense of base-nya. Sedangkan yang ini nih hampir kayak drop gitu aja sih secara arah. Sense of base-nya nggak kelihatan. Makanya sebenarnya kalau Stephen Hanaho, sekali lagi mentor saya Stephen Hanaho selalu bilang kalau base-nya cuma satu candle, sebaiknya zoom in ke time frame yang lebih rendah supaya lihat satu candle. Oke, ternyata oke. Jadi kalau satu candle dia sekali lagi ini Stephen Hanaho, teman-teman boleh melakukannya boleh enggak. Kalau base-nya cuma satu candle dia prefer masuk. Nah kalau ini kan beda nih. Kalau ini kan satu base tapi saya bisa lihat drop base drop nih. Teman-teman bisa lihat. Ini drop base drop. Ini juga drop base drop sih, ini cuman lebih kayak drop gitu aja. Mudah-mudahan. Dan jangan bingung Mas, jangan dikasih program bingung, nanti bingung tanya ya. Oke. Ini Euro CHF 55, ini oke. Structure wise oke, drop base drop. Structure wise oke, drop base drop ya. Drop base drop ya, tinggal EMA-nya sekarang tinggal ditunggu aja kalau konservatif sama agresif. Strukturnya oke, ini drop base drop aman. Oke, thank you teman-teman. Mudah-mudahan malam ini teman-teman dapat sesuatu yang baru. Pokoknya sebenarnya kuncinya satu sih. Cari yang gampang aja. Teman-teman lihat kalau semua setup yang saya ambil kan kelihatan gampang semua. Nah, ini kayak gini rally base drop, saya ambil overlapping-nya karena dekat. Tapi kalau saya overlapping jadi lebar banget, saya nggak akan overlapping gitu ya.
Nah, lebar atau enggak nih teman-teman nanti akan ketemu feel-nya. Kalau teman-teman sudah ngelakuin ini cukup lama, teman-teman akan nemu. Walaupun kalau teman-teman cuma ambil di sini juga, teman-teman lihat ya, tetap turun ke 1:1 sebelum akhirnya SL gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat kayak gitu. Jadi dan teman-teman lihat ini kirinya clean mostly. Ya ini di dalam white space sih. Ini kirinya white space tapi bawahnya white space. Kirinya white space tapi bawahnya white space kayak USD Yen. Ini bawahnya white space. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini white space tapi bawahnya white space. Ini kirinya clean. Ini kirinya mostly clean. Ini kirinya cukup clean, bawahnya white space. Ini kirinya lumayan clean, bawahnya white space. Ini kirinya totally clean. Kirinya totally clean. Ini agak ramai tapi bawahnya white space. Ini lumayan bawahnya white space. Ini kayak USD Yen, kasus kita kemarin USD Yen. Teman-teman mudah-mudahan ingat. USD Yen yang kita TP jauh banget. Nah, masih ada nih. Ini kirinya rame, tapi bawahnya white space. Jadi masih oke. Kalau teman-teman mulai menemukan polanya, teman-teman lihat polanya. Ini kirinya lumayan clean, atasnya white space. Kirinya lumayan clean, bawahnya white space. Kirinya agak rame, tapi bawahnya white space. Ya kalau teman-teman mau aman ya yang kirinya rame dihindarin aja. Atau banyak juga yang kirinya clean kan, kirinya clean. Yang kirinya rame kan cuma satu. Cuman dua yang kirinya, lainnya kirinya clean. Kalau teman-teman fokus sama yang kirinya clean semua ya boleh-boleh aja. Tahu salah satu cara yang teman-teman mau gampang gitu, cara mempelajari yang gampang, teman-teman login ke NFC kalau punya loginnya Nusantara Efek Community NFC VIP. Login ke NFC gitu ya, dan teman-teman login, saya akan login. Ini salah satu shortcut yang teman-teman bisa lakukan untuk melihat formasi. Oke. Teman-teman tinggal contek aja nih, yang SL kayak gimana polanya, yang TP kayak gimana polanya. Teman-teman ke trading signal, ke finish plan. Ke finish plan. Teman-teman lihat aja, misalnya ini SL nih, teman-teman lihat chartnya. Sorry. Ini bulan apa? Oh, ini all finish plan. Kita lihat bulan Juni aja biar nggak kepanjangan. Bulan Juni 153 ya, 1/1 menghasilkan 1R, 1/2 menghasilkan 5R, 1/3 menghasilkan 3R. Teman-teman lihat misalnya ini SL, diklik aja chartnya. Lihat. Ini lumayan clear tapi ada ini. Oke, kita pelajarin itu SL. Ini yang TP lihat. Oh, yang TP kirinya lumayan clean gitu kan. Yang SL lagi kirinya clean tapi masih SL. Ya nggak apa-apa, ada hari di mana SL kok. Ini kayak gini. Pelajarin aja setup-setupnya, yang SL berturun-turun misalnya nih SL. Oke. Kayak gitu. Nanti teman-teman pelajarin arrival-nya di 1/3 dipelajarin. Oh, SL-nya begitu. Ini salah satu shortcut yang teman-teman bisa lihat. Yang TP-TP 1/3 misalnya, USD CHF 1/3 pelajarin. Tuh. Sih, bentuknya kayak gitu. Yang 1/3 lagi pelajarin. Ini bentuknya kayak gitu. Ini yang SL langsung. Lihat kirinya, oh ini yang Euro GBP tadi kayaknya nih. Nah yang Euro GBP tadi yang di dalam white space, H4. Dipelajarin aja, ini salah satu cara pelajarin. Dan teman-teman bisa lihat sepanjang tahun nih kan, NFC punya finish plan tahunan, teman-teman bisa lihat setiap tahun, misalnya sepanjang 2018 dia making berapa posisi sih, lihat. Sepanjang 2018 dari Agustus sampai Desember dia profit sekian R, dilihat aja. Yang TP-TP-nya kayak gimana, kan ada semua tuh before afternya. Teman-teman bisa lihat, oh ini drop kayak gini, lihat. Drop, base drop, PLN sebelah kirinya clean, hit 1/3. Lihat yang SL, counter trend. Ya. Kan teman-teman bisa lihat ini counter trend SL nih. Udah terlalu jauh momentumnya. Yang TP lagi 1/3, teman-teman lihat ini oke. 1/3 lagi lihat posisinya. Ini di extreme high gitu ya. Ini di extreme high. Teman-teman bisa lihat, ini ada yang extreme high dulu. Bisa lihat aja, lihat. Kapan dia TP, kapan dia SL. Ini PLN, teman-teman lihat nih, PLN rally base rally 1/3. Yang 1/3 akan berpola, PLN rally base rally. Yang 1/3 lagi lihat lagi, oke? Drop base drop, gitu ya, drop base drop ini, entry go. Jadi teman-teman mulai lihat-lihat yang TP3 area-areanya seperti apa. Yang TP3 tuh dilihat, oke ini rally base rally new high, touch 1/3. Jadi
Teman-teman pelajari polanya, akan menemukan polanya. Jurnal gambar per bulan Mas, promosi nggak dibayar. NFC di bagian edukasi forex malah bagus Mas, ada jurnalnya. Terima kasih Gus, ilmu malam ini struktur dan WS. Kalau kirinya white space, bawahnya white space perlu wajib ada EMA enggak Mas? Saya enggak. Ya sebaiknya sih ada EMA-nya. Kalau itu kan tergantung Mas tipenya konservatif atau agresif ya. Jelas kalau ada EMA-nya probability-nya lebih tinggi. Oke. Oke, makasih Mas Angga, mantap. Jangan lupa janji buat video ya Mas. Video apa? Aku lupa video apa janjiku. Video yang ini ya, Y level work ini ya. Oke, nanti kita akan bikin ini Y level work. Ini materi very advanced, ini materi mastermind. Saya bayar 85.000 USD sekarang harga mastermind. Harganya 85.000 USD. Saya sih siap sharing apapun ke teman-teman selama teman-teman nggak sharing keluar ya. Kalau sharing keluar, saya di banned, nggak boleh sharing, yang rugi teman-teman. Oke, itu aja. Oke, thank you teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Please make sure tes data gitu ya. Jadi seperti yang saya selalu bilang, selama teman-teman fokus sama kayak Mas Anggara Rizky kan, saya lihat dia mulai konsisten nih sama PLN, Oke, di mana kita punya cheat apa ya, cheatnya BBD plus MA9 gitu ya. Ini DBD plus MA9 dan di sini kita punya RBR plus MA9. Overall teman-teman akan baik-baik aja. Nah, cuman tantangannya di awal sekarang, tantangan trader pemula adalah mereka pengen selalu entry. Saya tidak harus selalu entry. Itu aja tantangannya. Kalau teman-teman fokus sama, pokoknya kalau hanya bagus, kalau teman-teman bisa lihat ini dengan jelas baru entry, bisa lihat ini dengan jelas baru entry, kalau tidak jelas tidak entry, most of the time hidup teman-teman akan baik-baik aja. Nah, salah satu tantangan trading bareng teman-teman lain adalah ketika teman-temannya dapat setup, dan ternyata TP, padahal bukan makanan kita, besok-besok kita tertantang untuk ikut-ikutan dia. Hati-hati banget sama itu kelemahan dan kelebihan trading di dalam komunitas. Oke, itu aja. See you on another live.